Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai atau kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pemrograman 2. Hari ini akan membuat program dengan menggunakan Delphi, yaitu program form login. Ya, bagaimana cara kita membuat form login ya, dengan menggunakan Delphi, di mana nanti kita akan gunakan minimal 2 form. Saya akan jelaskan dulu bagaimana cara membuat form login, dan bila berhasil login kita bisa masuk ke form 2. Karena kalau kita menjalankan Delphi dengan lebih dari satu form, begitu aplikasi kita jalankan, itu yang tampil hanya form 1. Sedangkan form 2, kalau ada lebih dari 2, misalnya ada form 2, ada form 3, form 4, itu nggak tampil, kecuali kita buat skripnya untuk bisa menampilkan form 2, 3, 4, atau dan seterusnya. Nah, contoh kali ini, saya hanya memberikan bagaimana kita berhasil login dengan menggunakan form login yang akan kita buat, dan bisa berhasil masuk ke form 2. Itu yang akan kita bahas. Untuk membuat form login, sebenarnya banyak cara dan banyak teknik, ya, dan banyak pula desain yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Tetapi untuk kali ini saya hanya membuat desain yang sederhana. Kalau nanti kalian mau mengembangkan, ya silakan dikembangkan dengan desain-desain yang bagus, yang menurut kalian enak dipandang dan dilihat, ya silakan aja. Tapi pada intinya saya hanya menjelaskan bagaimana cara membuat form login. Nah, kita buat dulu 2 form. Ya, ini form 1. Ya, sekarang ini adalah form 1, di mana form 1 ini nanti untuk kita buat atau kita desain form loginnya. Kita tambahkan satu form lagi. Untuk menambahkan satu form, lihat di menu, ya, di toolbar, ada pilih new form. Kita klik aja new form, maka sekarang ini sudah menjadi form 2. Jadi ada 2 form sekarang, ini form 1, dan yang bawah ini form 2. Ya. Oke, bentar saya atur dulu peletakannya supaya nah ini saya buat berdampingan, ya, form 1 dan form 2. Seperti ini. Oke, nah kalau ini kita jalankan misalnya dengan kondisi yang masih kosong, tidak ada apa-apa di masing-masing form, maka yang tampil itu adalah hanya form 1, sedangkan form 2-nya dia tidak tampil. Ya. Untuk menampilkan form 2, kita bisa buat skripnya untuk memanggil form 2. Ya, caranya kita berikan satu komponen button, ya, komponen button di form 1 dan di form 2 seperti ini. Ini button, komponen button di form 1, lalu komponen button di form 2. Nah, perhatikan di sini dua-duanya bernama button 1. Kelihatan nggak tulisannya button 1 ini? Kalau nggak saya perbesar. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Atau mau diperbesar? Perbesar aja kali ya? Iya, Pak. Oke, diperbesar. Kalau membesar tulisannya, kita klik button satunya yang di form 1, ya. Cari font. Cari font di properties, di object inspector, ya. Font, kita klik font 2 kali. Ini kita font stylenya bold, ya. Fontnya MS Sans Serif, lalu ukurannya misalnya 12. Nah, ini jadi lebih besar. Yang di form 2 juga demikian. Yang di form 2 juga kita klik di fontnya, lalu ditebal, dan ukurannya 12 sama. Nah, sekarang masing-masing dari komponen button ini kita buat script misalnya. Untuk membuat skripnya kita klik 2 kali di button 1 yang ada di form 1, ya. Maka keluar
tempat kita menuliskan script. Kita harus memanggil form 2. Caranya adalah dengan mengetikkan form2.show. Seperti ini. Lalu sembunyikan form 1-nya. form1.hide. Titik koma. Nah, ini button 1 yang ada di form 1. Terus button 1 yang ada di form 2, kebalikannya. Kita tampilkan form 1-nya .show dan form 2-nya .hide. Nah, kalau kita running ini ada permintaan bahwa kita harus mengkoneksikan antara form 1 dengan form 2. Jadi form 2 ini belum terbaca oleh form 1. Ini kita klik yes aja. Kita klik yes. Nah, sekarang di sini sudah tertulis uses unit 2. Uses unit 2 itu ini yang form 2 ya maksudnya ya. Oke. Kita running lagi. Nah, ini kebalikannya. Sekarang yang form 1 belum terbaca di form 2. Kita klik yes aja. Oke. Kita jalankan. Nah, ini form 1. Kalau kita klik button 1-nya seperti script yang tadi sudah dibuat, maka dia akan tampil form 2. Begitu juga kita klik lagi form button 1-nya yang di form 2, kembali ke form 1. Begitu seterusnya. Ya, bolak-balik. Nah, oke. Dipahami dulu ini masalah form, menampilkan form. Karena defaultnya kalau aplikasi ini kita jalankan atau kita running, yang selalu tampil pertama kali adalah form 1. Form 2-nya enggak. Baik ya, itu kira-kira penjelasan awal. Nah, sekarang kita akan membuat form login. Jadi ketika kita gunakan user dan password, baru dia bisa masuk ke form 2. Oke. Ya. Nah, kita boleh membuat dengan menggunakan group box ataupun langsung. Ya. Oke, saya buat langsung aja deh. Nanti label 1. Buat lagi satu buah label 2. Label 1 ini kita ganti captionnya dengan username. Label 2 kita ganti dengan password. Oke. Nah, ini bisa kita buat perbesar juga huruf. Terus kita buat 2 buah edit. Edit 1 dan edit 2. Oke. Nah, edit 1 kita kosongkan teksnya. Ada teks. Nah, ini kita hapus. Teks edit 1 dan teks edit 2 juga kita hapus. Ya, jadi kosong. Lalu button 1 ini kita ganti dengan captionnya, kita ganti dengan misalnya submit. Lalu tambahkan lagi satu button untuk exit misalnya, untuk keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bisa kita masuk ke dalam form 2, berarti user dan password ini harus terpenuhi. Ya, artinya kita akan buat kondisi ya, di mana ada user, ada username dan ada password. Nah, kita buat di submit
Submit ini button 1, scriptnya, double klik. Nah, setelah form 2 show Mungkin dan harusnya login ya, Pak? maksudnya gimana? Submit itu buat masuk kan ya? Iya, iya. Oh, mau diganti login juga boleh juga, nggak apa-apa. Oke, mau diganti login. Scriptnya adalah if, kita perhatikan, ini edit 1 ini adalah untuk username, berarti edit 1, kurung buka ya, ada dalam tanda kurung, edit 1 dot text titik 2 sama dengan apa yang kita inginkan untuk username-nya, misalnya admin, kurung tanda kutip tutup 1 dan kurung tutup. Nah, karena dua kondisi yang harus kita buat dan dua-duanya harus terpenuhi, kita gunakan operator logika N. Operator logika N. Jangan OR. Kalau OR salah satu terpenuhi, nanti dia bisa masuk ya, bisa login ya. Oke. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk password adalah edit 2. Edit 2 dot text titik 2 sama dengan passwordnya. Apa misalnya passwordnya? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tutup, kurung tutup, lalu maka, jadi kalau dua-dua ini terpenuhi, maka ya, baru masukkan ini form 2.show, form 1.hide. Kita buat di sini. Nah ini, ya. Nah perhatikan karena di sini ada dua yang harus kita jalankan, berarti kita buat blok programnya. Ada begin dan end. Jadi kalau ada lebih dari satu statement yang harus dijalankan, kita harus bikin di dalam blok program, itu dalam begin. Jadi buat begin baru, ya blok baru dan diakhiri dengan end. Setiap ada begin harus ada end. Oke. Nah, sementara kita coba dulu ya. Ingat passwordnya adalah untuk username-nya adalah admin, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita coba ya. Karena ini kondisi, saya lupa ya, mohon maaf. Karena ini kondisi bukan memberikan nilai kepada satu variabel, ini nggak pakai titik 2. Ini salahnya di sini ya, ada titik 2 di sini. Ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah ini ya, admin, terus passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Nah, kita bisa masuk ke form 2. Ya. Kita kembali. Kita ganti misalnya admina. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nggak bisa. Karena username-nya itu salah, beda. Ya. Oke. Exit-nya kita isi dulu dengan close. Terus ini saya mau perbesar font-nya. Baik. Nah, kalau kita lihat pada saat kita login, pada saat pengisian username ya, itu terlihat admin misalnya, lalu pada saat pengisian password itu terlihat jelas angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang seharusnya yang nama password itu kan tidak boleh terlihat. Lalu bagaimana caranya? Caranya agar password itu tidak terlihat, kita klik di edit 2, ya, edit 2.text ini yang tempat untuk password, lalu kita ke objek inspektor dan cari password chart. Nah, ini ada password chart di sini, ya. Ada tanda pagar dan angka 0. Nah, kalau tanda pagar dan angka 0 ini nanti passwordnya akan terlihat dengan jelas. Nah, tanda pagar dan angka 0 ini kita ganti dengan misalkan tanda asterisk atau bintang. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau
kita jalankan, kita tulis, kita masukkan username admin, lalu passwordnya 123456, maka passwordnya tidak terlihat. Ya, lalu kita login. Kita berhasil masuk ke form 2. Anda berhasil login, ini adalah form 2 yang nanti kita buat menu utama pada perkuliahan selanjutnya. Kita kembali ke sini. Nah, perhatikan di sini, waktu kita login, dia bisa masuk ke form 2. Tetapi pada saat kembali, ini masih ada gitu loh. Artinya username dan passwordnya masih terlihat. Yang seharusnya tidak gitu. Seharusnya dia tidak boleh terlihat. Ketika login terus kembali, ini harusnya sudah kosong lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita kosongkan ini pada saat kita kembali ya. Kita berarti berada di form 2 sekarang. Di button 1 ini misalnya kita ganti dia captionnya dengan kembali atau kembali ya. Lalu kita buat scriptnya di sini. Untuk pada saat kembali ke form 1 ini atau ke menu login ini, ya, username dan passwordnya sudah tidak terlihat. Kita double klik di button yang kembali, lalu kita isi script seperti mengclearkan atau menghilangkan edit 1 yang ada di form 1 dan edit 2 yang ada di form 2. Nah, karena ini adalah button 1 yang ada di form 2, sedangkan proses yang mau kita lakukan ada di form 1, maka wajib kita tuliskan form 1 dot edit 1. Nah, ini artinya kita dot clear, untuk membersihkannya dot clear. Nah, ini artinya kita akan meng-clearkan edit 1 yang ada di form 1. Gitu. Kalau nanti ada edit 1 di form 2, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena apa? Karena yang kita lakukan proses clear-nya itu edit 1 yang ada di form 1. Oke, lalu yang form 2 juga demikian. Yang form 1, edit 2 juga demikian. Form 1 dot edit 2 dot text. Dot clear. Titik koma. Ya, kita coba ya. Oke, jalankan. Masukkan admin. Lalu passwordnya 123456, login. Kita masuk ke form 2, kita kembali. Nah, ini sudah kosong. Begitu kembali ke form login, ini sudah kosong. Ya. Lalu, tetapi lihat, pada saat kosong, kita tidak melihat kursor ada di mana, ada di tempat yang seharusnya gitu. Seharusnya kursor itu ada di sini gitu. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, misalnya admin, password 123456, login, kembali. Waktu kembali seharusnya sudah ada kursor berkedip-kedip di sini gitu, atau pointer berkedip-kedip di sini. Nah, ini juga bisa kita lakukan, menambahkan script di button kembali ini ya, di button kembali ini dengan instruksi set focus. Nah, berarti karena kita pada saat kita klik kembali itu dia harus kembali ke form login dan ada di edit 1, berarti edit 1 yang ada di form 1 itu kita buat set focus. Form 1 dot edit 1 dot set focus. Ini sudah ada. Seperti ini ya. Oke, kita jalankan sekarang, kita coba admin 123456, login, masuk ke form 2, kembali, dan ini sudah kembali ke form login dan sudah ada kursor yang siap di edit 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Pak, biar password jadi bintang-bintang di mana itu Pak? Tadi Pak, di Oke. Object Inspector sebelah mana Pak? Oke,
Nah, password itu kan ada di edit 2 ya. Edit 2 di form 1 ya. Kita klik edit 2-nya, lalu kita lihat objek inspektor, kita lihat propertiesnya, yaitu password char. Cari password chart di sini. Nah, ini ada password chart, kelihatan nggak? Password chart Kelihatan, Pak. itu standarnya atau defaultnya dia tanda pagar dan 0. Itu defaultnya dia. Jadi kalau password chart-nya itu masih tanda pagar dan 0, maka pada saat kita running, kita isi passwordnya, itu passwordnya akan terlihat. Masih kelihatan. Nah, supaya nggak terlihat, kita ganti dia dengan tanda asterisk atau bintang. Ya, boleh apa aja sih sebenarnya gitu ya. Boleh apa aja, tapi kan umumnya adalah tanda bintang. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan admina misalnya, terus password 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan salah. Kalau kita login dia nggak mau gitu loh. Nah, seharusnya kalau ini salah ada satu pesan ya. Kita buat sekarang pesan kesalahannya. Nah, ini ada di button login ya, button login. Nah, if edit 1.text sama dengan admin dan edit 2.text sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, then begin form 2 show, form 1 hide. And ini and kita tambahkan else di sini. Else kalau tidak kita bikin pesan kesalahannya. Apa pesan kesalahannya? Dengan perintah show message dalam kurung tanda kutip user name atau password salah. Ini kurung tanda kutip kurung tutup titik koma. Oke, kita coba ya. Kita coba nanti dengan kondisi yang user atau password yang salah. Admina 1, 2, 3, 4, 5, 6 login. Nah, ini username atau password salah. Kita klik OK, dia kembali lagi ke sini. Untuk penampilan show message itu bukan hanya dengan cara show message gitu loh. Ada beberapa perintah untuk menampilkan pesan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ketika kita login, ini kan salah. Maksudnya ganti project 1 ini tadi ya. Ada kok, ada. Tapi bukan pakai show message. Ya. Oke. Nah, ketika kita klik OK, dia kembali ke form login. Tetapi ini harusnya juga kembali kosong gitu loh. Username-nya ini kosong, password-nya juga harusnya kosong. Ketika kita klik OK, pada saat tampil pesan kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita tambahkan skripnya di sini, ya. Tadi di else, ya, di else ini. Berarti kalau kita mau tambahkan perintah lagi atau baris program lagi, harus kita buat blok program. Begin, ya. Karena ada lebih dari satu baris kan. Begin, terus apa isinya? Isinya adalah kita kembali ke edit 1.clear supaya kosong, bersih. Nah, kenapa kalau ini nggak pakai form ya, Pak? Kenapa nggak pakai form 1 depannya? Karena apa? Karena ini kan ada di form 1 kita. Ya. Kecuali kita bekerja di form 2 dan kita akan menggunakan komponen-komponen di form 1, berarti harus di awalnya itu harus ada form 1. Tapi karena login ini adanya di form 1, nggak perlu lagi. Gitu. Nggak perlu lagi kita tulis form 1 di depannya. Paham ya? Oke. Terus edit 2 dot clear. Dan edit 1 dot set focus. Oh iya, set focus. Dan akhiri dengan N. Sudah. Coba ya. Oke. Admin, sekarang passwordnya saya buat salah. 1, 2, 4, 5, 6, 7 misalnya. Login.
username atau password salah. Oke. Nah, dia kembali tapi dalam kondisi siap diisi lagi. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kita isi yang benar, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Masuk. Kembali. Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tampilan untuk login ini silahkan dibuat ya. Saya nggak memberikan contohnya, misalnya mau pakai warna, mau pakai apa kotak, ada box, ada kotak, ada group box, boleh aja. Tapi yang saya berikan adalah inilah caranya gitu. Soal tampilan silahkan sesuai dengan keinginan atau selera masing-masing. Karena ini bisa dibuat biasa seindah atau seenak mungkin dilihat lah gitu, tampilannya. Ya. Nah sekarang bisa nggak sih seperti halnya yang lain-lain ketika kita mengisi password, tapi password itu bisa kita lihat, bisa ditampilkan dan bisa kembali ke show hide. Nah, gitu bisa show password atau tampilkan password atau dan kembalikan ke posisi semula. Nah, dengan menggunakan checkbox pada DLP kita bisa gunakan untuk menampilkan ketika kita checklist atau kita kasih dia checklist dengan menggunakan checkbox, maka password tampil. Nah, sekarang kita tambah satu komponen checkbox. Ini checkbox. Nah, Tampilkan sandi. Kita ganti ini captionnya dengan tampilkan misalnya. Terlalu kecil ya hurufnya ya. Bentar, saya rubah. Ya posisinya silakan aja diatur mau di mana gitu ya, yang selayaknya lah ya. Saya taruh di sini lah misalnya ya. Nah, terus kita buat skripnya. Skripnya itu ada di checkbox ini. Ya, ada di checkbox. Double klik atau klik 2 kali di checkbox ya. Nah, ini tempat kita membuat skripnya. Kita buat kondisinya jika checkbox 1 dot ya, checked bacanya gimana ya checked itu ya. Checked itu artinya kecontreng lah gitu ya. Kalau checkbox 1 itu kecontreng, maka then ya. Nah, tampilkan edit 2 dot password chart, tampilkan passwordnya kan? Ya kan? Password chart. Benar ya? Edit 2 dot password chart titik 2 sama dengan untuk menampilkan password chart itu kita kembalikan pagar ke 0. Nah, itu tanda pagar dan 0. Tapi kalau tidak, else, ya, berarti edit 2 dot password chart titik 2 sama dengan bintang. Pakai tanda kutip ya, single tanda kutip. Dah, seperti ini. Simpel kan? Kita coba sekarang. Username admin, passwordnya 1234556. Nah, bisa kita tampilkan sekarang. Ini tampil 1234556. Kalau kita hilangkan checklistnya, dia kembali ke bintang. Ya, oke. Login. Anda berhasil login. Ini adalah form 2 yang nanti akan kita buat mentah dan seterusnya. Kembali. Oke, kita isi lagi. Admin. Terus passwordnya 1234556 misalnya. Nah, kalau kita nggak yakin dengan password, bisa kita tampilkan. Oh, 234567 berarti salah. Kita rubah. Ya. 1234556. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan.
masih ada beberapa pembahasan mengenai form login ini. Silakan. Ini Pak, buat yang tampilkan, itu kan ada juga dia kayak masuk di ini Pak, di kolom password, tapi ada icon mata gitu Pak. Nah, untuk pengembangan seperti itu, silakanlah bereksplor ya. Bisa kalau itu. Jadi, untuk tampilkan ini, dia juga tidak selalu harus pakai checkbox. Ya, mau pakai button boleh, mau pakai label juga boleh gitu. Ya. Tapi biasanya yang sepantasnya lah apa yang kita gunakan gitu. Ya. Nah, mau pakai icon mata boleh. Coba aja dicari insert gambar tuh yang mana gitu. Oke. Nah, sekarang yang kita buat ini kan baru satu user gitu. Bagaimana kalau ada lebih dari satu user atau satu pengguna? Misalkan ada admin, ada operator, ada artinya yang login itu bisa berbagai banyak. Lebih dari satu gitu ya Pak. Ya, lebih dari satu berbagai macam pengguna gitu. Ada yang levelnya admin, ada yang levelnya user aja, ada yang role. Ya, seperti itulah ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, kita bisa melakukan atau membuat username itu lebih dari satu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Untuk membuat lebih dari satu user sebenarnya simpel, nggak terlalu sulit. Ya. Ini kan yang atas ini adalah untuk user admin. Nah, sekarang kita bikin lagi. Ya. Untuk user admin, itu mulai dari if sampai dengan n. Ini untuk admin ya. Nah, sekarang kita buat lagi. Ini kita copy aja. Di bawahnya, saya kasih satu baris kosong. Nah, ini untuk user yang berbeda. Misalnya user yang berbedanya itu adalah operator. Jadi loginnya dia harus login operator. Terus passwordnya kita lebih sedikit aja 123 misalnya. Passwordnya 123. Nah, ke bawahnya ya sama gitu loh. Kalau kita mau masuk ke form 2 ya seperti ini. Form 2.show, form 1.hide, and else. Begin. Nah, ini sama. Jadi kita tinggal tambahkan ini aja gitu loh. Ya. Tambahkan ini sampai sini. Nah, sampai sini. Sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Sebentar. Oh, sorry. Ini harus ada else-nya ya. Else-nya tadi nggak ke bawah. Karena ini kan if-nya masih nyambung. Ya, if admin dan seterusnya sampai dengan n, else, dari else, if lagi. Gitu. Ya. Oke, kita jalankan. Operator sekarang. Operator. Tadi passwordnya 123. Kita lihat passwordnya benar. Login. Nah, dia berhasil masuk ke form 2. Kembali sama seperti ini. Sekarang admin. Passwordnya 123456. Login. Masuk. Oke. Operator. Misalkan salah ketik. 123. Dia tetap salah. Username atau password salah. Kembali lagi kita ketik operator. 123. Tampilkan. Oke. Login. Oke. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, sekarang ya. Oke, sebelum selanjutnya ada pertanyaan nggak? Saya agak sedikit ngebut ini ya. Berarti kalau 10 orang 10 dibuat kayak gitu, Pak? Ya, kalau ada 10 user yang mau menggunakan aplikasinya, berarti ada 10. Makanya kalau sudah data untuk yang login itu banyak, ya sudah harus pakai database gitu. Karena nanti data-data tersebut tinggal kita masukkan username dan password itu dalam database ya. Tapi kita belum masuk ke dalam database sekarang. Ya, kalau sudah masuk database itu lebih penulisan skripnya lebih simpel gitu loh. Cuma
Di database-nya nanti kita bermain. Gitu. Pada saat kita masuk login, ya, misalnya admin di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Ini kita tahu nggak yang masuk ini siapa? Yang masuk ke dalam form 2 ini siapa? Admin atau operator? Iya. Info account. Ya kan? Kita bisa berikan ya satu informasi bahwa ini yang sedang login itu adalah si admin ataupun si admin atau si operator. Nah, gimana? Sekarang kita buat caranya di form 2 ini kita tambahkan satu label. Oke, ini saya tambahkan dulu yang Anda berhasil login ini dengan Anda berhasil login sebagai nah, terus di sebelahnya saya tambahkan satu label. Nah, label 4. Saya taruh di sini. Jadi nanti begitu yang masuk admin, Anda berhasil login sebagai admin atau Anda berhasil login sebagai operator gitu. Ya, ini untuk tanda bahwa yang masuk itu adalah admin atau operator. Terus skripnya bagaimana? Skripnya ada di form 1 di login ini gitu loh. Kita ingat ini label 4 ya. Label 4 form 2 ya. Ini yang label 4 ini nanti akan kita ganti menjadi admin ataupun operator. Caranya login, kita double klik di login. Ya. Untuk admin kan yang ini, if edit text, edit satu teks ini admin, edit 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then begin. Nah, di sini kita tambahkan. Form 2. Form 2. Usah. Langsung. Betul. Langsung ya, Pak? Enggak, form 2 lah. Karena kan ini ada di form 1. Nah, mesti diingat lagi nih. Ya, itu tapi kan form 2-nya kebuka, Pak. Bukan masalah terbuka atau enggak gitu loh. Kita membuat proses. letak buttonnya. Buttonnya ada di form 1 kan. Nih. Untuk proses yang di form 2 berarti harus kita panggil form 2, harus kita koneksikan form 2-nya gitu loh. Form 2 dot label berapa tadi? Label 4 kan? Label 4. Label 4 captionnya yang kita ganti kan? Caption. Dot caption. Titik 2 sama dengan ini admin. Oke, tutup. Oke. Nah, begitu juga yang di operator. Ya. Sama. Yang di operator sama. Cuma dia bukan admin, tapi operator. Seperti itu. Dah. Cukup kita tambahkan itu aja. Sekarang kita jalankan. Running. Sorry. Jalankan, masuk sebagai admin sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Anda berhasil login sebagai admin. Ya. Kita kembali. Kita masuk sekarang operator. Passwordnya 1, 2, 3. Login. Anda berhasil login sebagai operator. Baik. Bisa dipahami? Baik, nah ini saya coba perlihatkan skrip yang kita buat tadi. Ya, ini untuk usernya, loginnya. Ya. Dan ini untuk password chart-nya. Oke. Nah, terus yang di form 2 ya nggak usah lah. Form 2 masih belum ada apa-apanya, masih gitu-gitu aja. Tapi yang pasti ini yang di form 1 ya. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Nah, minggu depan ya kita coba buat dengan menggunakan atau dengan tampilan menu utamanya. Kita coba buat dulu menu utamanya dan nanti pada saat login itu nggak semua apa yang kita buat di form 2 itu bisa digunakan kecuali oleh admin. Jadi kita buat
level penggunanya, mana yang boleh diakses oleh pengguna-pengguna tertentu atau mana yang tidak boleh. Tapi kalau masuknya sebagai admin, semua bisa mengakses apa yang kita buat nanti di menu utama di form 2. Nah, itu nanti bisa juga kita buat nanti ada form 3, ada form 4 dan seterusnya gitu. Ya. Dan nanti kita mengarah pada database. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Atau memang sudah paham semua ya cara membuat form login di aplikasi atau di pemrograman Delphi 7. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya rasa kita akhiri dulu pertemuan kita malam ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Itu saja ya, perkuliahan kita malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, Izin keluar, Pak. ya silakan. Saya tutup ya.